Ya, jikalau andai kata predikat ini adalah sebuah kado, predikat ini diperuntukkan atau hadiah untuk siapa gitu. Malam ini kita akan bincang-bincang ya putar kisah adik yang mungkin beberapa yang mungkin kemarin telah meraih predikat sebagai wisudawati terbaik ya. Kalau boleh tahu dek, sempat nggak sebelumnya terpikir prestasi itu akan diraih gitu? Sebenarnya itu predikat itu tidak pernah ku ekspektasikan sebelumnya bisa dapat itu, karena waktu proses kemarin kan proses wawancara kayak ikut saja kan, dipanggil dari fakultas, tiba-tiba dicat sama ketua prodi, ketua jurusan, katanya jadi perwakilan fakultas untuk wawancara wisudawan terbaik pemilihan. Terus kaget tiba-tiba jadi datang ke Makassar, tidak ada sama sekali pikiranku kak bisa jadi wisudawan terbaik. Tiba-tiba pas H-1 sebelum wisuda dicat sama ini panitia wisuda, dan dek siapkan wawancara 7 menit wawancara apa pidato 7 menit. Jadi kayak itu sehari sebelum hari H ya, sehari sebelum acara wisuda gitu. Iya, dihubungi panitia. Pada saat proses wisuda kemarin tuh kapan itu deh kemarin wisudanya? Tanggal 21 Juni kak wisuda. 21 Juni ya. Ya, 20 tanggal 20 Juni. Ya kak? Yang hadir di proses itu siapa-siapa aja dari keluarga? Ada orang tua, ada juga mertua dari kakak pertama. Ada banyak. Oh, kirain keluarga adik. Keluarga inti. Ya, keluarga inti. Suami nggak hadir? Belum punya kak. Oh, ternyata teman-teman masih di tangan Tuhan. Asik. Jadi ternyata Dek Ulfi ini masih proses perjalanan mencari jodoh atau proses perjalanan mencari pasangan. Mungkin teman-teman yang berminat mengenal beliau ya bisalah, kebetulan akun Instagram yang beliau pakai ini ya Instagram pribadi ya. Iya. Jadi mungkin bisa ceritakan deh gimana rasanya gitu dinobatkan sebagai wisudawati terbaik gitu. Kalau soal perasaan pasti yang pertama itu speechless, kayak kaget begitu kak, karena kan kayak sesuatu hal yang tidak pernah ku bayangkan sebelumnya, kayak ikut saja begitu. Yang kedua tentu bersyukur dan bahagia pasti, karena siapa sih kayak dari 1.200 sekian wisudawati saya terpilih jadi wisudawati terbaik. Pasti ya itu kak, bahagia. Ya, jikalau andai kata predikat ini adalah sebuah kado, predikat ini diperuntukkan atau hadiah untuk siapa gitu? Jelas orang tua paling ini, kado untuk orang tua pasti. Yang paling ingin support dari finansial, psikis, mental semua. Nah, karena itulah dek, kami mencoba bincang-bincang ringan seperti ini, kita bagaimana perjalanan adek nantinya, kenapa sih bisa meraih predikat itu ya, menjadi seorang wisudawan terbaik. Menurut adek itu beban nggak sih itu? Dulu waktu kali pertama dinobatkan ya, adalah satu sisi itu ada bebannya, tapi di sisi lain berusaha untuk jadikan beban ini sebagai hal untuk disyukuri begitu kak, karena dari tidak semua orang bisa dapatkan itu. Bebannya itu satu sisi bebannya karena kan bukan tanggung jawab kecil ini, tanggung jawab besar. Belum lagi kalau lingkungan itu ada intervensi dari lingkungan, bilang wisudawan terbaik, nanti kan kedepannya berpengaruh juga ini dengan kehidupanku dengan predikat ini toh kak. Nanti wisudawan terbaik kerja di mana begitulah kak.
Itu bebannya Kak. Jadi mau tidak mau setiap momen itu harus Kak tunjukkan citraku begitu sebagai wisudawan terbaik, itulah bebannya Kak. Tapi kalau sisi positifnya kayak ini kan tidak serta-merta ku dapat, pasti adalah ya hal-hal yang kulakukan sebelumnya buat dari prosesku. Jadi itu hal yang harus kusyukur. Artinya predikat ini menjadi suatu amanah di Ya, tengah masyarakat, bahwasanya predikat ini harus dipertanggungjawabkan ke depan, iya, kan gitu. betul. Kemudian eh, eh, menurut Deulfi, predikat ini layak nggak sih untuk Deulfi sendiri atau gimana gitu? Atau malah Awal predikat ini nggak layak gitu untuk Deulfi sendiri gitu? Kayak awalnya tuh Kak, awal ini yang pas itu dinobatkan di hari wisudanya bilang, ih kok kenapa saya begitu? Padahal kan waktu wawancara itu kan ada perwakilan fakultas masing-masing, sempat insecure sama wisudawan yang lain, yang dari FK, teknik, pertanian begitu Kak, kan dengar-dengar eh, dengar-dengar pencapaiannya kayak juara satu lomba ini, terus ada prestasi internasionalnya juga, publikasinya ada, jadi sempat insecure begitu kayak nggak mungkin begitu saya dibandingkan mereka yang juara-juara begitu. Tapi pas berhari-hari setelah wisuda dinobatkan itu, kemudian saya sadarkan maksudnya ya lingkunganku juga dukung nggak bilang harus kau bersyukur dengan apa yang mau dapatkan, pasti karena apa yang telah kau lakukan sebelumnya begitu. Jadi mereka berpikir oh ini buah dari apa yang proses yang kulalui begitu, ikut-ikut lomba internasional, mungkin adalah poin tersendiri menurut juri atau Pak Wakil Rektor begitu memilih saya jadi wisudawan terbaik. Artinya predikat ini dinobatkan ke ADE, mana mungkin nggak ada indikator-indikator penting yang dijadikan acuan kan gitu. Iya. Dari data yang kami terima, ternyata hal predikat ini hal kewajaran yang diterima karena beberapa ADE menjadi delegasi dari beberapa event-event. Nah, salah satunya, Alhamdulillah. salah satunya kami dapatkan ternyata ADE pernah menjadi delegasi Steering Generation dalam program Gamebex kedua ya. Itu dilakukan oleh Global Youth Indonesia dari Kemenpora. Itu berarti predikat-predikat itu, indikator-indikator itu kan bisa menjadi acuan mengapa Dek mungkin mendapatkan predikat itu. Nah, mungkin Dek bisa diceritakan pengalaman Adek saat menjadi delegasi IGEN B2 itu. Waktu itu tahun berapa ikut IGEN, Inspiring Generation Program dari Global Youth Indonesia. Nah kita kan mulai dari ada proses administrasi, seleksi administrasi, wawancara sampai terpilih sebagai delegasi, dan itu kita bersaing dengan beberapa mahasiswa, kan mahasiswa sih tapi umum, kalangan umum, bersaing untuk jadi delegasi. Dan selama program kegiatan itu adalah beberapa pertemuan, dia kan rangkaikan dengan beberapa pertemuan. Misal pertemuan satu materinya tentang kepemimpinan, kemudian pertemuan kedua, dan itu pertemuan ketiga dan seterusnya, dan itu secara rutin dilakukan Pak. Dari ini ada juga ujian-ujiannya dari IGEN, kita buat video, buat esai gitu kan. Nah itu baru dari Kemenpora sendiri, baru di dalam negeri. Kami juga dapatkan data, ternyata ada juga menjadi salah satu delegasi ASEAN Data Science Explorer. Ceritakan itu. Waktu itu yang program ASEAN Data Explorer sama tadi konsepnya, mulai ada seleksi administrasi, wawancara, terus sampai dipilih. Dan konsepnya sama seperti tadi IGEN, kita ada pertemuan 1, 2, 3, 4, tapi di setiap pertemuan itu kalau tidak salah satu kali seminggu pertemuannya kita belajar tentang coding, tapi basic coding. Kan memang dia kayak ke basic begitu Kak, basic coding. Berarti
Ade bisa mengoperasikan aplikasi ya, sedikit dari sana. programmer gitu ya. Kalau Iya, profesi itu programmer lah ya, Ade bisa menggeluti profesi itu. iya. Nah, kalau pengalaman kemarin Ade di program pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar di Jakarta, apa sih yang membedakan ya secara kultural Hmm. mahasiswa yang ada di Jakarta dengan mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan? Mungkin bisa dibagi lah pengalaman Ade pada saat jadi mahasiswa, Delegasi. salah satu delegasi mahasiswa pertukaran. Ya, kemarin Kadarullah di tahun 2021 dapat kesempatan ikut PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar, dan itu benar-benar sekali lagi di luar ekspektasi bisa terpilih. Tapi Kadarullahnya, alhamdulillahnya, karena di program itu kita dibiayai mulai dari akomodasi. Jadi benar-benar kayak saya itu Kak bawa uang untuk sekitar 500 itu untuk uang cadangan begitu uang darurat, karena kita dikasih uang akomodasi, uang penginapan, sama uang saku untuk saku per bulan begitu. Pas sampai di sana di Jakarta kan saya ditempatkan di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di sana itu sekolahnya dia sekolah pariwisata. Jelas kan jurusanku ilmu pemerintahan. Terus saya ditempatkan di sekolah pariwisata. Jelas banyak Ya, ya. kalau soal culture mahasiswanya pastilah banyak bahasa. Kalau di sana itu mahasiswanya lebih gaul, tentu lebih gaul, mulai dari gaya bahasa sampai pakaiannya gitu kak. Tapi bagusnya karena kan di sana dia banyaknya kayak Cindo begitu kak, Cina Indonesia. Tapi bagusnya di sana kayak suka ininya apa, eh, karakternya begitu, nah ramah gitu. Saya pikir kan orang Jakarta kayak individualis, peduli dengan diri sendiri, tapi taunya pas kita datang dia bilang ih sini anu gabung gitu, kita diajak. Pas juga ada kelas, kan kita ada kelas pastry yang buat kue, sama kelas apa ya namanya, kelas perhotelan. Situ kan sempat saya karena enggak tahu apa-apa anak ilmu pemerintahan disuruh buat kue, belajar buat kue. Saya jujur li pada saat itu saya kak cuman bagian cuci piring. Saking tidak tahunya mau buat apa, takutnya gabung ikut kue, ikut buat kue, tapi takutnya nanti merusak kuenya begitu kan dia mau bawa ke resto itu kuenya. Iya, Jadi saya iya. bilang bagian cuci piring saja. Taunya dipanggil lah sama ini ya anak-anak mahasiswa di situ, katanya sini biar nanti diajarin cara buat kuenya, tapi cuma yang basic-basic kayak taruh strawberry di atas cake-nya kayak gitu kak. Berarti kue-kue yang mereka buat itu disuplai ke restoran-restoran ya. Enggak kak, dia kan di sekolahnya itu ada satu resto, di situ kayak dia taruh apa hasil prakteknya, hasil kelas dari prakteknya itu. Berarti sekolah itu mengajarkan pelajarnya berwirausaha sejak dini gitu. Sekolah itu Iya, di kampus atau SMA gitu. apa kak? Dia 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 sekolah itu kampus atau SMA tempat adik pada saat itu magang di situ. Kalau pertukaran itu pak, kalau pertukaran itu kak kampus, sesama Masih kampus kampus. berarti mahasiswa di sana membuat kue, kemudian melapak gitu. Nah, Iya, saya tadi tertarik deh di kisah adek tentang kampus pariwisata ya. Nah, iya, kenapa ilmu pemerintahan ini pikirnya saya, kenapa ilmu pemerintahan study tour di sana atau melakukan pertukaran mahasiswa di kampus-kampus itu kan suatu harapan outputnya adalah teman-teman mahasiswa ini bisa menjemput atau membangun daerahnya manakala daerahnya memiliki potensi pariwisata kan gitu. Itu output yang iya ini yang betul. coba kampus harapkan gitu dalam program pertukaran mahasiswa itu. Nah, menurut Ade sendiri ya, kita berbicara ke pemerintahan, kita berbicara skala daerah khusus di Iya. Kabupaten Parwa aja yang lebih sempit gitu, tempat Ade berdomisili dan tempat Ade bermukim. Nah, menurut Ade ada nggak sih apakah baru ini bisa diarahkan menjadi daerah yang potensi wisata gitu?